إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Tafsir perkata. Yang pertama, as-Safa wal Marwah. As-Safa secara bahasa berarti batu licin. Kata as-Safa ini adalah bentuk jama', sementara bentuk mufradnya adalah sofa. Menurut Al-Mubarrad menjelaskan, as-Safa adalah sejenis batu yang tidak tercampur oleh materi yang lain seperti debu atau tanah. Adapun kata Al-Marwah, seperti yang didefinisikan oleh Imam Al-Khalil, berarti sejenis batu putih mulus yang sangat keras. Bentuk jama' dari Al-Marwah adalah marun. Kemudian, Al-Alusi menjelaskan bahwa pada perkembangan selanjutnya, kedua kata ini, yaitu Safa dan Marwah, secara aklamasi digunakan sebagai nama dua buah bukit di Mekah. Kata yang kedua yaitu sya'airillah. Kata syair adalah bentuk jama' dari kata syairah yang secara bahasa berarti tanda. Kata asyair ini digunakan untuk pengertian seluruh ritual agama sebagai penghambaan kita kepada Allah seperti tawaf, sa'i, azan, dan lain sebagainya. Kemudian, kata syairillah ini yang berarti dua tempat yaitu Safa dan Marwah merupakan bagian dari syiar agama Allah, ajaran agama Islam, dan tempat pelaksanaan ibadah. Kata yang ketiga yaitu hajjah atau al-hajj, yang dalam pengertian secara bahasa berarti menyengaja dan melakukan sesuatu berulang kali. Haji ini secara istilah yaitu pergi ke Baitul Atiq atau Baitullah untuk menunaikan manasik haji yang terdiri dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan ibadah lainnya. Kata yang keempat yaitu i'tamara, yang berasal dari kata al-umrah yang secara bahasa berarti ziarah. Sedangkan pengertian umrah secara istilah yaitu berziarah ke Baitullah untuk menjalankan ibadah tertentu seperti tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, bersyukur atau memotong rambut kepala, dan ibadah lainnya. Kata yang kelima yaitu junah, yang berarti kecenderungan terhadap dosa. Ada juga yang mengartikan junah adalah dosa itu sendiri. Ia disebut junah karena cenderung pada kebatilan. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu an. Pada hadis ini, Urwah bertanya kepada Aisyah tentang pendapat beliau mengenai sa'i antara Safa dan Marwah. Urwah sendiri berpendapat bahwa orang yang sa'i antara Safa dan Marwah itu tidak berdosa jika tidak melakukan sa'i. Tapi berbeda dengan Aisyah. Aisyah menyangkal pendapat Urwah. Menurut beliau, sebab turunnya ayat ini adalah karena kaum Ansor dulu sebelum masuk Islam selalu mengagungkan berhala Manat. Dan siapapun yang mengagungkannya merasa tak leluasa untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Mengapa demikian? Karena hal ini dijelaskan oleh kisah yang disebutkan oleh At-Tabari dari Sya'bi bahwa dulu pada masa jahiliyah di atas bukit Safa ada sebuah berhala yang bernama Isaf, dan di atas bukit Marwah ada juga berhala yang bernama Na'ilah. Sehingga pada masa itu, kalau sudah selesai mengerjakan tawaf di Ka'bah orang-orang Islam pada masa itu, orang-orang itu biasanya mengusap kedua berhala tadi. Kemudian setelah Islam datang, barulah semua berhala itu dihancurkan. Kaum muslimin berkata, sesungguhnya Safa dan Marwah dulu dijadikan tempat sa'i demi kedua berhala itu. Jadi Safa dan Marwah ini justru malah dilakukan ritual penyembahan terhadap berhala-berhala sebelum Islam datang. Kemudian setelah Islam datang, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyatakan bahwa bukit Safa dan Marwah ini merupakan syiar agama Allah. Jadi
Tidak ada dosa bagi kaum muslimin yang melakukan sa'i antara keduanya, sebab mereka melakukan sa'i karena Allah, bukan karena berhala seperti pada masa jahiliyah dulu. Nah, dari kisah inilah Aisyah melanjutkan, karena itulah Rasulullah SAW telah menyunahkan sa'i di antara Safa dan Marwah, dan tidak seorang pun yang boleh meninggalkan sa'i di antara keduanya. Jadi seperti itu. Makna global Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Safa dan Marwah merupakan syiar agama Allah yang diciptakan sebagai tempat untuk beribadah, baik itu dengan cara berdoa, berzikir, atau jenis ibadah lainnya. Adapun sa'i, yaitu berjalan 7 kali bolak-balik antara dua bukit Safa dan Marwah, merupakan bagian dari syiar agama Allah juga, dan sebagai salah satu bentuk ritual dalam ibadah haji. Setiap kaum muslimin yang berangkat ke Baitullah untuk berhaji ataupun umroh, telah Rasulullah SAW anjurkan untuk bersa'i, karena niat sa'i orang muslim adalah untuk menyembah Allah semata, bukan dengan niat untuk menyembah yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengapresiasi kepada siapa saja hambanya yang menjalankan haji yang wajib ke Baitullah, kemudian di lain kesempatan diberi lagi rezeki untuk pergi ke Baitul Atiq atau Baitullah, baik itu untuk ibadah haji lagi ataupun untuk umroh. Allah itu pasti akan membalasnya dengan kebaikan yang setimpal pada hari kiamat nanti. Kandungan hukum. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 terdapat perbedaan hukum mengenai pelaksanaan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sa'i merupakan salah satu rukun haji. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya sabda Rasulullah SAW, "As'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya." Bersailah kalian karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Demi hidupku, Allah tidak akan menyempurnakan ibadah haji bagi orang yang tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah." Kedua, mengatakan bahwa sa'i adalah wajib, bukan termasuk rukun haji. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya, barang siapa yang berhaji dan berumroh, maka tidaklah ia berdosa bersa'i di antara keduanya. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa hukum asal sa'i adalah mubah, namun menjadi wajib karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan hal ini dalam ritual ibadah haji. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hukum sa'i adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya, dan barang siapa berbuat kebajikan, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebajikan lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sa'i adalah sunnah. Dengan demikian, berdasarkan zahir ayat ini, orang yang tidak mengerjakannya tidak terkena sanksi apapun. Hikmah disyariatkan ayat ini sebagai upaya untuk menghidupkan kembali sejarah yang pernah terjadi antara Nabi Ismail bersama ibundanya Siti Hajar, yang dari kisah mereka kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Di antaranya, yang pertama, keimanan Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ketaatan Bunda Hajar kepada Allah dan suaminya. Ketiga, kesabaran Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Juga kesabaran dalam menyikapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kegigihan Ibunda Hajar dalam mencari sumber air untuk bertahan hidup bersama Nabi Ismail. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Tafsir perkata yaktumuna daripada kata al-kitman berarti menyamarkan dan menyembunyikan. Al-Alusi menerangkan al-katam berarti sengaja tidak menampakkan sesuatu, padahal sesuatu itu sangat dibutuhkan serta adanya faktor yang menuntut untuk memperlihatkannya.
Al-Bayyinat berarti pertanda sangat jelas yang menunjukkan pada kebenaran. Adapun maksud Al-Bayyinat dalam ayat tersebut adalah berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injil. Al-Huda berarti segala sesuatu yang menunjukkan pada kebaikan dan membimbing pada kebenaran. Yala'anuhumullah berarti mencampakkan dan menjauhkan dari rahmat Allah. Al-La'inun atau para pelaknat di sini ditafsirkan oleh ayat setelahnya, yakni ayat 161 yang artinya para pelaknat, para nabi dan seluruh umat manusia. Tabu di sini diartikan juga sebagai at-taubah yang asal makanannya berarti kembali dengan menyesali atas tindakan yang dilakukan. Maka kata tabu artinya menghentikan perbuatan menyembunyikan. Aslahu berarti memperbaiki apa yang telah mereka rusak dengan cara merevisi pertanyaan yang telah diselewengkan atau memperbaiki perilaku dan perbuatan mereka. Bayanu berarti menjelaskan kepada seluruh manusia informasi tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan agama Allah yang telah mereka sembunyikan. Tawwabur Rahim berarti yang sangat menerima taubat dan sangat mengasihi terhadap para hamba. Asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160 ialah sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mansur dari Ibnu Abbas bahwa Mu'az bin Jabal dan sebagian sahabat bertanya kepada segolongan pendeta Yahudi atau ahli kitab tentang sebagian isi kandungan kitab Taurat, tetapi mereka justru menyembunyikannya dan tidak mau memberitahukannya. Karena dalam kitab Taurat itu Allah sudah sangat jelas memberikan tanda-tanda tentang akan diutusnya seorang rasul yang akan menjadi penutup para nabi dan membawa kebenaran bagi seluruh manusia. Lantas, turunlah ayat ini. Makna global dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 159 dan 160 ini menjelaskan tentang kabar gembira akan datangnya seorang utusan Allah yang membawa manusia kepada kebenaran dan mengeluarkan manusia dari kebodohan yang nyata. Namun, kabar ini justru disembunyikan oleh ahli kitab yang sebenarnya sudah mereka ketahui dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bahkan, mereka mempermaikan hukum-hukum agama. Mereka juga mengubah isi kitab Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai sifat-sifat Rasulullah. Karena perbuatan mereka ini, mereka berhak dijauhkan dari rahmat Allah, dan mereka juga berhak mendapatkan laknat dari para malaikat dan seluruh umat manusia. Tetapi, jika mereka bertaubat dengan cara memperbaiki kesalahan mereka, mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan menjelaskan tentang kebenaran Nabi Muhammad, maka taubat mereka diterima dan mereka akan mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum menyembunyikan kebenaran dalam ayat ini tidak hanya ditujukan untuk ahli kitab pada masa itu saja. Hukum ini juga berlaku untuk semua orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan menyembunyikan hukum-hukum syariat. Sebab ayat ini bersifat umum. Kemudian muncul pertanyaan terkait hukum tersebut. Apakah diperbolehkan menerima upah dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu? Dari ayat ini, para ulama mutaqaddimin menghukumi haram untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama. Karena memang sudah menjadi kewajiban ya bagi setiap muslim yang memiliki ilmu untuk menyebarkan ilmu tersebut dan tidak menyembunyikannya. Namun di kemudian hari ada banyak orang-orang yang berilmu yang lebih memperhatikan persoalan kehidupan duniawi, yang kemudian dampaknya menjadi kurangnya perhatian untuk mempelajari kitabullah Al-Quran Al-Karim dan kurangnya perhatian kepada ilmu-ilmu agama. Dengan melihat faktor-faktor ini, maka ulama mutaakhirin memperbolehkan untuk mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran dan pelajaran-pelajaran syariat. Bahkan ada di antara mereka berpendapat upah itu wajib diberikan kepada para pemelihara ilmu-ilmu agama. Karena apa? Mungkin ini menjadi salah satu bentuk memuliakan orang-orang yang berilmu gitu ya. Akhirnya
Dalam kitab tafsir ayat-ayat ahkam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau berpendapat bahwa pandangan fikih yang sangat mendalam dari ulama-ulama mutaqaddimin ini mengangkat derajat ilmu ke derajat ibadah. Masya Allah sekali ya, tentunya pandangan semacam ini patut diberi apresiasi yang sangat besar. Oleh karena itu, hal ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ingin ikut pendapat ulama mutaqaddimin yang mengharamkan mengambil upah, atau dalam rangka memuliakan orang-orang yang berilmu, akhirnya ikut pendapat dari ulama mutaakhirin yang memperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat. Hikmah dari disyariatkannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 159-160 ini adalah larangan untuk menyembunyikan ayat-ayat Allah dan larangan untuk menyembunyikan ilmu yang kita miliki, terutama ilmu-ilmu syariat. Karena Islam menilai menyiarkan ilmu itu termasuk ibadah dan menyembunyikannya merupakan perbuatan dosa yang pantas diganjar dengan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, "An su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minnar," yang artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan diberi kendali pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kesimpulannya, dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 dapat kita ketahui bahwa setelah Islam datang, Safa dan Marwah merupakan bagian dari syiar agama Allah yang kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah. Salah satunya sa'i. Kemudian ada 3 pendapat mengenai hukum melaksanakan sa'i. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa sa'i merupakan rukun ibadah haji. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa melakukan sa'i hukumnya wajib. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa melakukan sa'i hukumnya yaitu sunnah. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 159-160 yaitu, dahulu kaum Yahudi dan Nasrani menyembunyikan ketetapan Allah terkait akan datangnya seorang Rasul yang membawa kebenaran bagi seluruh manusia. Selanjutnya, menyembunyikan ilmu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap suatu amanah dari Allah bagi orang-orang yang berilmu dan berhak mendapat ancaman berupa laknat untuk selama-lamanya.